Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM 1901414047 dari Prodi PGSD FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jadi kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran mengenai bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Jadi bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ya, tolong cara duduknya itu dirapikan. Duduk anak yang baik bagaimana? Anak baik? Ya, yang rapi. Ya. Kita absen dulu. Adri, Hadir Bu. Alpat, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Aurel, Hadir Bu. Nanda, Hadir Bu. Nia, Hadir Bu. Rasim, Hadir Bu. Albi. Hadir Bu. Alhamdulillah sehat semua, hadir semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Jadi siapa yang bisa pimpin doa untuk teman-temannya? Ya, atas nama siapa? Aulia. Ya, Naulia, silakan pimpin doa untuk temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik sekalian, Ibu akan memperlihatkan satu gambar. Ini gambar apa? Burung. Ya, ini gambar burung merpati. Nah, burung merpati ini merupakan makhluk hidup yang yang termasuk dalam bagian hewan. Nah, makhluk hidup ini banyak jenisnya. Manusia saja termasuk dalam makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga termasuk protozoa atau bakteri. Kita itu sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan untuk kelestarian semua makhluk hidup juga. Karena apabila hewan ini atau semua makhluk hidup ini rusak, maka kita sebagai manusia itu akan mengalami kerugian. Karena begini, makhluk hidup itu saling ketergantungan satu sama lain. Contohnya seperti manusia bergantung ke tumbuhan, memerlukan buah dari tumbuhan. Nah, begitu juga seperti hewan, memerlukan daun dari tumbuhan untuk dikonsumsi atau jadi makanan. Nah, makhluk hidup ini memiliki banyak jenis ya, seperti Bu bilang tadi. Nah, selain itu, makhluk hidup ini juga memiliki banyak ciri-ciri. Nah, ciri-ciri pertamanya yaitu bergerak. Ada yang tahu bergerak seperti apa? Nah, jadi bergerak itu makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari pihak lain. Artinya bergerak itu, jikalau contohnya kertas ini ibu letakkan di sini, terus ibu pindahkan, atau seperti contohnya hewan ya, hewan itu pertama berada di sini, terus kemudian mereka berjalan pindah ke sini. Jadi itu artinya bergerak. Paham? Paham. Nah, yang kedua itu peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan ini terjadi pada semua makhluk hidup. Mampu beraksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Seperti contohnya ya, ketika ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini menyentuh kulit kita. Kita akan merasakan panas, ya betul, panas. Maka dari itu kita akan menghindar dari panas itu. Nah, selanjutnya itu tumbuh. Tumbuh ini maksudnya seperti kalian dari bayi dulu, terus jadi balita, batita, dan kemudian masuk ke dewasa, orang tua.
Yang selanjutnya itu berkembang biak. Berkembang biak ini ada yang beranak, ada juga yang bertelur. Jadi, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-cirinya bergerak. Bergerak maksudnya ini makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bergerak atau berpindah tempat dengan cara tertentu tanpa bantuan dari pihak lain. Seperti contohnya ini, kucing berada di tempat sebelah kiri saya. Kemudian setelah beberapa menit ia pindah ke sebelah kanan saya. Artinya dia bergerak dengan cara berjalan. Paham? Paham. Yang kedua itu peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan ini semua makhluk hidup itu mampu beraksi terhadap perubahan lingkungan. Seperti contohnya itu ketika kita terkena sinar matahari, apa yang kita rasakan? Panas. Iya, betul, panas. Maka dari itu kita menghindar atau kita pindah tempat untuk menghindari rangsangan atau panas tersebut. Selanjutnya yaitu tumbuh. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Contohnya, ada bayi yang kecil sekali, semakin hari semakin tahun akan berkembang jadi balita, batita, dan seperti kalian sekarang ini sudah sekolah, sudah dewasa gitu. Yang selanjutnya itu berkembang biak. Nah, berkembang biak ini ada dua. Yang pertama itu bertelur dan melahirkan. Bertelur ini kebanyakan dari hewan, begitu, dan melahirkan juga ada dari hewan. Selanjutnya itu ekskresi. Ekskresi ini artinya buang air besar, buang air kecil, keringat saat berolahraga, itu termasuk ekskresi. Nah, mengenai hewan ini, Ibu akan memperlihatkan gambar. Coba lihat, ini hewan apa? Burung. Burung. Nah, ini burung merpati. Burung ini adalah anggota kelompok hewan vertebrata, artinya yang memiliki bulu dan sayap. Nah, fosil tertua burung ini ditemukan di Jerman. Ya, ingat Jerman. Dan burung itu terdiri dari berbagai jenis. Nah, siapa bisa sebutkan nih satu jenis burung? Angkat tangannya. Ibu. Ya, siapa namanya? Adri. Ya. Burung apa mau yang ditahu? Merpati. Iya, betul, merpati. Ada lagi? Contohnya itu seperti burung pipit, burung kakatua, begitu. Itu semua jenis-jenis burung. Nah, burung itu termasuk hewan bertulang belakang ya, seperti yang Ibu bilang bahwa bertulang belakang itu vertebrata, betul, dan berdarah panas. Nah, salah satu ciri burung ini, ciri-ciri burung merpati ini yaitu memiliki tembolok. Nah, temboloknya ini terdapat di maupun jantan maupun betina, di mana cairan ini berbentuk induk burung. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan bertanya begini. Pada burung merpati ini kan punya bagian-bagian tubuh. Nah, yang pertama ini apa? Siapa yang bisa tahu? Saya, Bu. Jadi iya, betul, siapa namanya? Adri. Adri, kalau bicara keraskan suaranya ya. Bu. Jadi ini bagian tubuh apa? Paru. Iya, betul, paru. Nah, fungsi paru itu apa? Untuk mengambil makanan. Iya, menurut Adri paru itu untuk mengambil makanan. Yang selanjutnya, coba sayap, siapa yang bisa? Iya, sayap ini fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk terbang. Iya, siapa namanya? Alfred. Iya, menurut Alphard sayap itu berfungsi untuk terbang. Selanjutnya, Bu. iya, siapa namanya? Aulia. Ya, bagian tubuh lainnya apa? Ekor. Nah, ekor fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Nah, berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Selanjutnya,
selanjutnya yaitu apa ini? Yang keempat. Cakar. Ya, Cakar. cakar. Nah, fungsi cakar ini untuk Angkat atau mencengkram mangsanya. Dan yang terakhir ya ini. Mata. Apa? Mata. Iya, mata. Fungsinya mata untuk apa? Melihat. Iya, betul, melihat. Jadi, sebagaimana yang dibilang adik-adik tadi, bahwa burung merpati itu memiliki bagian-bagian tubuh. Nah, yang pertama itu paruh, yang kedua itu sayap, yang ketiga itu ekor, yang keempat itu cakar, dan yang terakhir itu mata. Nah, paruh ini seperti yang dibilang tadi oleh Andri, bahwa paruh itu untuk mengambil makanan. Nah, paruh jenis burung ini berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Jadi paham? paham. Nah, sayap ini seperti yang dibilang tadi Alpat, bahwa sayap untuk terbang. Tanpa sayap ini hewan tidak bisa berpindah, terutama burung. Bisa cuma menggunakan kaki ya. Nah, yang terakhir itu yang ketiga itu ekor. Nah, ekor ini untuk menjaga keseimbangannya. Saat terbang nanti bukan cuma sayap, cuma ekornya juga yang dilebarkan nanti di belakang. Nah, yang keempat yaitu cakar. Nah, cakar ini untuk menangkap mangsanya. Tetapi ada beberapa burung yang cakarnya ini berfungsi untuk hinggap di pohon, apabila nanti setelah terbang akan mendarat di pohon. Dan yang terakhir yaitu mata. Ya, betul, mata itu untuk melihat sesuatu atau benda yang ada di sekitarnya. Nah, setelah burung tadi, kita akan masuk di persamaan dan perbedaan kumbang dan laba-laba. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu laba-laba itu seperti apa. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku. Nah, laba-laba ini merupakan hewan pemangsa atau karnivora. Nah, bahkan laba-laba ada yang kanibal. Mangsa utama laba-laba itu dapat ditemukan di seluruh dunia, di setiap benua kecuali di Antartika. Nah, dan telah bertahan lama hampir semua habitat dengan pengecualian kolonisasi udara dan laut. Jadi laba-laba ini merupakan pemangsa, artinya memakan hewan atau karnivora. Nah, makanannya ini bisa berupa semut ataupun makan hewan-hewan kecil lainnya. Nah, yang kedua yaitu kumbang. Kumbang ini adalah salah satu hewan kecil anggota Orcocleopatra. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan ada bintik-bintik hitam di bagian cangkang belakangnya. Serta beberapa jenisnya itu memiliki bintik. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani. Kenapa dibilang sahabat petani? Ada yang tahu? Nah, begini. Serangga ini atau kumbang ini dikatakan sebagai sahabat petani karena serangga ini akan memangsa hama-hama yang merusak padi. Jadi, Ibu minta kalian tulis di buku perbedaan dan persamaan dari kumbang dan laba-laba. Silakan dibuka bukunya, cari di buku ya. Nih, yang di belakang.
Semuanya sudah selesai? Ya. Yang belum silahkan. Yang sudah diam, perbaiki duduknya ya. Jadi bagaimana, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, siapa yang berani? Satu cewek, satu cowok. Dari cowoknya dulu. Ayo silakan naik untuk menjelaskan ke temannya perbedaan laba-laba dan kumbang. Siapa angkat tangan? Ibu. Ya, siapa namanya? Adri. Ya, Adri, silakan sini dekat ibu. Jadi Adri ini akan memberikan atau menjelaskan jawaban dia mengenai perbedaan laba-laba dan kumbang. Jadi silakan Adri. Perbedaan laba-laba dan kumbang. Laba-laba jumlah kaki 8, kumbang jumlah kaki 6. Laba-laba tidak bersayap, kumbang bersayap. Laba-laba mata sederhana, kumbang mata menjemuk. Persamaan laba-laba dan kumbang memerlukan makanan, memiliki 2 mata. Iya, itulah tadi jawaban dari Adri. Silakan silakan kembali. Tepuk tangannya dulu untuk Adri. Jadi untuk perwakilan dari perempuan itu Nanda yang akan membacakan. Nah, Nanda akan membacakan juga mengenai perbedaan dan persamaan laba-laba dan kumbang. Jadi silakan Nanda. Perbedaan laba-laba dan kumbang. Laba-laba rahang penusuk, kumbang rahang pengunyah. Laba-laba tidak bisa terbang, kumbang bisa terbang. Laba-laba tidak memiliki antena, kumbang memiliki antena. Persamaan laba-laba dan kumbang: 1. Memerlukan makanan. 2. Berkembang biak dengan bertelur. Iya, tepuk tangan dulu untuk Nanda. Ya, terima kasih sudah kembali. Nah, betul yang dibilang temannya tadi bahwa perbedaan dan persamaan laba-laba dan kumbang, yaitu laba-laba itu memiliki kaki 8, tidak bersayap, mata sederhana, rahang penusuk, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Nah, sedangkan untuk kumbang sendiri, jumlah kakinya itu 6, bersayap, mata majemuk, rahang pangunya, bisa terbang, dan memiliki antena. Untuk persamaan laba-laba dan kumbang sendiri, yang pertama itu memerlukan makanan, sama-sama ya, sama-sama perlu makan, sama-sama berkembang biak. Nah, berkembang biaknya ini sama dengan bertelur, laba-laba bertelur dan kumbang juga bertelur. Dan yang terakhir itu persamaannya, yaitu memiliki 2 mata. Jadi paham? Paham. Alhamdulillah. Kali ini ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya yaitu ibu kan sudah memperlihatkan gambar burung, perbedaan kumbang dan laba-laba. Tugasnya ibu untuk kalian buat pertanyaan mengenai burung, kumbang dan laba-laba. Sekarang tolong dibuat pertanyaannya. Nah, jadi silakan buat pertanyaan dulu. 1 pertanyaan 1 orang. Silakan buat pertanyaan. Pertanyaan adik sudah dibuat semua? Sudah. Nah, pertanyaan nanti itu ketika pulang di rumah ditanyakan ke orang tuanya. Ya. Tulis pertanyaannya serta jawabannya di kertas. Minggu depan di store ke ibu ya. Nanti ibu kasih nilai lagi. Jadi sudah paham semua yang ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah. Jadi benar ya bahwa hewan itu tadi sebagaimana yang dijelaskan bahwa memiliki mata, sayap, ekor, cakar, dan paruh. Nah, sudah itu perbedaan dan persamaan laba-laba itu sudah dijelaskan bahwa memiliki 8 kaki, 6 kaki, terus persamaannya itu memerlukan makanan dan berkembang biak dengan telur. Jadi
kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Jadi adik-adik, sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi simulasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.